Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mardiagea, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip syariah Islami, yang dimana lembaga keuangan syariah ini terdiri atas bank dan non-bank, yakni asuransi, pegadaian, reaksi dana, modal, BPRS, dan BMT. Nah, dalam hal ini, adapun prinsip yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah yaitu dalam operasional yang pertama yakni keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Kemudian yang kedua yaitu kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan antara pihak yang terlibat dalam kerjasama. Artinya, posisi nasabah sebagai investor dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling mengalami keuntungan yang sama dan kerugian yang sama. Kemudian yang kedua yaitu transparansi. Artinya, dalam lembaga keuangan syariah adanya pelaporan yang secara terbuka dan berkesinambungan sehingga pihak-pihak investor dan pengelola mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah universal. Artinya prinsip ini di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islami sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, adapun jenis-jenis akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu akad al-wadiyah. Nah, al-wadiyah ini secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Kemudian yang kedua yakni akad al-mudarabah. Akad al-mudarabah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh atau 100% modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Nah, keuntungannya secara mudarabah ini adalah sesuai dengan kesepakatan bagi hasil. Nah, apabila kerugian ini disebabkan oleh pengelola, maka ditanggung oleh pengelola. Namun apabila kerugiannya bukan disebabkan oleh pengelola, maka ditanggung oleh penyedia modal. Akad yang ketiga yakni akad al-musyarakah. Akad al-musyarakah ini adalah sistem kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama, masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang telah disepakati dan keuntungan ataupun resikonya ditanggung masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang keempat yaitu adanya akad al-murabahah. Akad murabahah ini adalah akad dengan sistem jual beli suatu barang pada harga asal dengan ditambah keuntungan yang nilainya harusnya disepakati kedua belah pihak. Artinya, dalam skema ini, penjual diharuskan memberitahu harga pokok produk yang ingin dijualnya, kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu adanya akad al-muzara'ah. Akad al-muzara'ah ini yaitu akad yang biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerjasama antara pengelola pertanian, pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara sehingga mendapatkan persentase dari hasil panen tersebut. Kemudian yang keenam adanya akad al-musaqah.
Sistem kerjasama dengan akad al-musyarakah ini merupakan bentuk yang lebih sederhana dari al-muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaannya. Kemudian yang terakhir yaitu akad al-bai'is as-salam. Akad ini adalah merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif lebih pendek, yaitu 2-6 bulan. Yang misalnya yaitu produk garment yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yakni apa itu pengertian lembaga keuangan syariah, prinsip lembaga keuangan syariah, dan jenis-jenis akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.